حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita semuanya diberikan kesehatan. Semoga sehat kita barokah. Semoga usia dan kehidupan kita barokah. Semoga keluarga kita mendapatkan kebarokahan juga. Dan semoga Allah mengumpulkan kita semuanya nanti di yaumul akhir. Allah mengumpulkan kita semuanya nanti di surga yang terbaik semuanya. Salawat serta salam kita sampaikan ke junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala alihi. Beliau adalah teladan terbaik, beliau adalah uswatun hasanah, beliau adalah orang yang nantinya kita akan mengharapkan kepada Allah untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Baik Bapak Ibu, teman-teman yang dirahmati Allah, kita sangat bersyukur. Sebelum kita mulai, saya memohon bantuan keridhaan teman-teman semuanya untuk membaca surat Al-Fatihah buat saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Saudara-saudara kita yang ada di Sumatera sedang banyak membutuhkan bantuan, minimal kita bisa membantu Fatihah untuk mereka semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga amal baik jenengan diberi balasan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, teman-teman yang dirahmati Allah. Cerah sekali ya. Iya, cerah sekali ya, bener ya. Iya, cerah sekali. Nanti kalau dimatikan kayak nonton bioskop gitu kan gitu. Tapi ya enggak apa-apa. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, bahwa kita tidak pernah bisa menjalani kehidupan ini lurus-lurus saja. Saya ulangi, kita tidak pernah bisa menjalani kehidupan ini lurus-lurus saja. Jenengan berencana untuk berangkat ke kantor jam 6 supaya nyampe kantor jam 7, itu rencana jenengan. Tapi pada prakteknya jenengan berangkat jam 6, kalau Allah bilang takdirnya banjir, jenengan akan nyampe kantor jenengan setengah 8 bahkan jam 8. Saya tidak membahas Surabaya karena setahu saya Surabaya agak mendingan proses pengairannya agak bagus gitu kan ya. Saya membahas kota tempat saya tinggal sebelahnya Surabaya gitu kan. Beberapa hari yang lalu kalau jenengan tahu, kota sebelahnya Surabaya kan tengahnya itu tertutup karena banjir parah di mana-mana. Makanya saya sempat berdoa, ya Allah tolong seminggu saja tidak hujan. Sampai begitu, sampai doa seperti itu. Jadi ini berapa hari ini kan tidak hujan. Sidoarjo kita ini tidak hujan, baru hari ini hujan. Karena saya lihat banjirnya sudah tidak karu-karuan dan orang tidak bisa keluar masuk karena ketutup. Rumah saya kebetulan di belakangnya Puri Indah. Rumah saya tidak banjir, perumahan saya tidak banjir. Tapi kalau menuju ke tengah itu tidak bisa karena depannya Lipo itu sudah tenggelam ya. Kalau jenengan yang tahu Sidoarjo, Lipo Mall bawahnya jembatan kan tenggelam, benar tenggelam itu full. Terus dari rumah saya lewat jembatan Sempadi itu juga tenggelam sudah, lewat jembatan yang ada green spot juga tenggelam. Jadi tidak bisa keluar. Saya jemput anak saya dari sekolahnya balik ke rumah itu tidak bisa, benar-benar nunggu waktu yang lama. Artinya kita tidak pernah bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Jenengan cuma merencanakan, tapi sekali lagi belum tentu yang jenengan rencanakan itu berjalan dalam keadaan baik-baik saja. Belum tentu. Ada seorang laki-laki yang telah berpikir dalam pikirannya berpikir,
nanti kalau misalnya saya lulus kuliah tepat waktu 4 tahun, setelah tepat waktu lulus kuliah 4 tahun saya akan segera mencari kerja, setelah saya mendapat pekerjaan saya akan segera mencari jodoh atau melamar seseorang yang saya cintai. Itu kan teorinya gitu kan Gi. Prakteknya setahu saya tidak semudah itu. Apalagi jenengan permisi ini aku gak meden-medeni yo. Kalau sekarang kayaknya ndak, kalau zaman saya dulu iya. Apalagi kalau jenengan kuliah di kampus teknik yang sudah terkenal angele minta ampun. Saya ndak akan nyebut nama kampusnya, nanti jenengan malah ndak berani kuliah di sana ya. Mbak ndak mau nyebut nama kampusnya. Kalau zaman saya dulu tuh lulus petang tahun itu angele pol. Zaman saya dulu kuliah di situ lulus 4 tahun tuh susahnya minta ampun. Jenengan yang berencana pengen lulus 4 tahun belum tentu ternyata sama Allah dibuat lulus 7 tahun. Ingat ya, lulus 7 tahun itu bukan lulus tepat waktu, tapi lulus di waktu yang tepat gitu kan ya. Di waktu yang tepat sebelum di DO sama kampusnya gitu. Ustadznya kok ngomongnya seperti sangat mengilhami. Iyo, aku pengen pitung tahun gitu kan gitu. Jangan dicontoh, ini contoh kegagalan yang tidak baik. Jenengan merencanakan saya pengen lulus tepat waktu, ternyata molor. Jenengan merencanakan setelah selesai lulus saya akan langsung melamar pekerjaan. Ternyata jenengan tanyakan sama teman-teman yang baru lulus itu, tanyakan apa langsung keterima pekerjaan? Enggak, bisa jadi nunggunya itu setahun. Setahun tuh nunggu ngelamar sana sini gak oleh-oleh gitu kan ya. Dibelani Gojek sampean kan nggih. Saya sering lihat di Gojek atau GoFood itu namanya itu ada ST-nya, ada sarjana Gojek ya, karena memang ngapunten nggih, karena memang belum dapat pekerjaan. Artinya jenengan merencanakan sebaik apapun belum tentu itu akan sesuai dengan prediksi atau sesuai dengan perkiraan jenengan, belum tentu. Pekerjaan sudah mapan, mau melamar wanita yang dicintai, kedisian uang gitu kan nggih. Ingat ya, ini nikah KUA bukan nikah siri itu kan ge. Kau usah bahas yang lagi rame itu kan ge. Kau usah bahas yang lagi rame, wis mari. Nyun sewu, jenengan telah berniat untuk menikahi orang Anda cintai, ternyata kedahuluan orang lain, ataupun jenengan belum punya pandangan, iki lho rek aku mapan, ta'aruf sana, ta'aruf sini, jenengan ndak dapat. Loh Pak Ustadz, jenengan kok enak sekali kalau ngomong. Saya termasuk orang yang pernah mengalami hal tersebut. Ta'aruf sini, ta'aruf sini. CV ta'aruf salah lu gak didelok. Iki shop serius, saya pernah mengalami hal itu. Nggih. Aku kok nyebut masjid gak enak gitu kan. Gak, tutup masjid tinggi, aman. Tutup masjid tinggi gitu kan nggih. Sudah, saya pernah mengalami teman-teman. Jadi kalau jenengan mbak-mbak yang sekarang belum nikah terus bingung, Ustadz, saya belum dapat jodoh. Aku tahu ditolak. CV ta'arufku itu gak direken, bayang no. Dalam hati saya sekarang, lihat saya sekarang. Iya kabarnya ya. Kenapa rugi tuh aku ditolak gitu kan Ki. Nyun saya cerita seperti ini supaya jenengan tahu, jenengan cuman bisa merencanakan, jenengan cuman bisa menata mendesain kehidupan jenengan, tapi belum tentu itu sesuai dengan prediksi jenengan. Bisa jadi jalur hidup jenengan itu naik turun. Nah, kenapa kok tiba-tiba saya bilang seperti ini? Karena sesuai dengan topik kita kali ini, dunia itu tidak menenangkan, hanya Allah yang menenangkan. Kenapa? Karena kalau jenengan berharap pada dunia, siap-siaplah jenengan terluka, siap-siaplah jenengan kecewa. Ustadz, apa sih yang dimaksud dengan dunia? Dunia itu semuanya, semua yang ada, segala seisi dunia, termasuk termasuk ayah Anda, ibu Anda, atau bapak ibu yang sekarang sudah menikah, istri Anda, suami Anda, atau apapun barang yang Anda miliki ini dunia. Jangan berharap pada itu. Kenapa? Karena siap-siaplah terluka dan kecewa. Saya kasih contoh. Ada yang di sini hadir mahasiswa semester akhir, angkat tangan. Nah, ono contoh langsung. Wes. Bayangan Anda mahasiswa semester akhir. Semester akhirku semester piro, Mas? Allahu Akbar. Penerus saya lagi. Dengan insya Allah alim mari itu ya. Mari alim gitu kan Ki. Begini. Jenengan mungkin akan berpikir, oh iki adalah semester yang terakhir buat saya gitu kan. Saya ndak akan mau memperlanjang lagi selain SPP-nya jadi lebih mahal dan sebagainya. Ya, lihat. Begini. Jenengan ngapunten, di rumah ada komputer ya? Di rumah ada komputer. Ada printer di rumah. Anda ngeprint di tempat lain. Baik, lihat.
Ini sepele. Jenengan selama ini akan berpikir saya akan bisa lulus kalau saya bisa ngerjakan di laptop dengan lancar, di komputer dengan lancar. Itu namanya jenengan berharap supaya komputer atau laptop Anda itu melancarkan skripsi Anda. Tak kandani, siap-siap terluka. Kenapa? Karena pada saat jenengan ngerjakno komputermu hang. Loh, Ustadz tahu dari mana? Saya ngalami, Mas. Saya punya printer sendiri dan itu besok harus dikumpulkan, printerku hang. Piye sampai iki nang kene meledos Mas. Gitu kan nggih. Meledos sampai tak jejak ayo ngurup. Kalau zaman dulu kan cara Afrika kayak apa? Rusia. Ayo, murupo gitu kan nggih. Printer zaman-zaman lawas yang belum ada ini loh, belum ada scan-scanannya itu loh nggih. Ya hampir nyebut merek saya, kayak aku di ban merek itu ya, gak berani nyebut merek. Terkenal soalnya mereknya terkenal. Modelnya printer ini tok kan scan-scanan nih. Hang Mas, padahal besok harus diserahkan ke dosen. Bayangkan, kenapa kok seperti itu? Karena saya terlalu berharap kepada komputer dan printer saya. Karena akhirnya apa? Saya kecewa. Berharapnya kepada dunia. Sepele, ayo sebenarnya. Adakah di antara jenengan semuanya yang sini pekerjaannya bergantung pada HP? Yang pekerjaannya pakai HP, entah itu jualan dan sebagainya. Bukan berarti tidak boleh menggunakan HP, boleh, tapi jangan bergantung kepada dunia. Kenapa? Karena jenengan siap-siap sakit hati. Tak kasih contoh. Dulu saya selalu meletakkan jadwal saya itu di HP, jadwal ngisi ceramah dan di HP. Terus rusak Mas, crash start. File hilang KB, opo gak sumpek Mas. Bayangkan jadwal 2 atau sampai 3 bulan ke depan sudah ada semuanya. Rantakan semuanya. Gara-gara apa? Gara-gara cuman berharap kepada benda. Akhirnya semenjak itu saya pikir, oh sekarang saya kalau buat jadwal ceramah di HP ada, di buku catatan ada, di Excel ada. Saya sekarang nangkep 3 kali Joko-Joko iki rusak, ono sing iki sing rusak, ono bukunya hilang, wassalam gitu kan gitu. Wassalam. Artinya apa Nyun Sewu? Kalau jenengan berharap terhadap dunia, siap-siap siap-siap sakit. Sama. Saya minta maaf ibu-ibu kalau bahasa saya kurang sopan, karena saya melihat di belakang sudah banyak ibu-ibu yang hadir. Jenengan kalau berumah tangga jangan terlalu banyak berharap kepada suami. Siap-siap sakit hati. Loh kenapa Pak Ustadz? Jenengan itu berbuat baik terhadap suami, niatnya cuma satu, lillahi ta'ala. Saya kasih contoh. Jenengan itu pakai kerudung yang paling cantik, pakai make up yang paling cantik, pakai bau parfum yang paling harum. Pertanyaan saya, ya Allah, saya Ustadz pakai kayak gini supaya suami saya memuji saya cantik. Pertanyaan saya, apa bojone jenengan nyebut jenengan cantik? Anda. Saya beritahu nggih, laki-laki menyebut cantik itu cuma 2 kali. Yang pertama pada saat PDKT, yang kedua ada maunya. Ada maunya. Lo tak kandani, saya juga sudah berumah tangga. Wong lanang gak mungkin nyebut bojone cantik. Mungkin dia akan nyebut istrinya cantik kalau ada maunya. Ada maunya. Yang Masya Allah, hari ini kamu cantik sekali. Wes ya, jenengan wis bombol. Yang aku boleh nggak beli motor baru? Loh ya, ada maunya. Ada maunya. Kalau sudah ada maunya, dia akan memuji istrinya. Tidak ada ceritanya laki-laki itu senang memuji istri. Justru kalau suami jenengan sering memuji, jenengan malah tanda tanya. Jenengan tanda tanya, loh ya, tumben-tumbenan berapa hari ini kok muji terus? Loh, di mana ya? Itu kan jenengan curiga ere. Maka saya beritahu jenengan sekali lagi, jangan pernah berharap kepada Nyun Sewu, jangan pernah berharap atas balasan suami. Terluka jenengan. Betul, Pak Ustadz, saya masak yang paling enak, saya masak apa namanya itu, masak yang ikut tutorial, ikut les masak yang enak. Jenengan berharap supaya dipuji oleh suami jenengan, siap-siap sakit hati. Wes dimasak no paling enak, suami jenengan pulangnya malam. Pas pulang malam kekeselen, wes disiap no, mah aku kesel tak turu, meledos jenengan. Iku gawene wis soro sampai melu les ditinggal. Aku tak turu. Bisa marah jenengan. Kenapa? Karena dari awal jenengan niatnya ingin mendapat apa tadi? Pujian dari suami. Berharap kepada dunia itu siap-siap sakit hati.
Sama, karena saya lihat di belakang juga ada bapak-bapak. Sama, bapak-bapak, jenengan jangan terlalu berharap kepada istri. Kenapa? Siap-siap loro hati. Loh, kenapa Pak Ustadz? Jenengan ini kan ketika bekerja sekuat tenaga, ketika jenengan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tujuannya kan supaya bisa menafkahi istri. Nek bojone jenengan, anak yang jenengan jaluk opo sok nukono, tak tukono, tak tukono, tak tukono. Tapi jangan berharap karena jenengan berbuat seperti itu, istri jenengan memuji sampean. Gak mungkin. Nggih, jenengan sering nukono tuku, Mas yuk tuku. Saldo sentaan istri tidak berkurang. Wis talah, ini sing guyu sing ngalami mesti gitu kan nggih. Saldo sentaan istri tidak berkurang, maka kalau jenengan berharap Ustadz saya nyenangkan istri nukono ini supaya saya tidak lagi disentak istri, impossible, mustahil. Karena para wanita dalam tanda petik itu ngapunten fitrahnya cerewet. Maka kalau jenengan berbuat baik kepada istri, niatnya cuma satu, lillahi. Kalau istri jenengan tetap cerewet, alhamdulillah, berarti kupingin jenengan sehat gitu aja. Oh, sehat rek bojoku ngomel sek krungu. Kan nggih. Kenapa? Karena jenengan berharap kepada dunia, siap-siap sakit hati. Itu dulu. Itu mindset awalnya itu dibuat dulu. Sama Pak Ustadz, saya insya Allah akan bisa bayar cicilan mobil, cicilan motor, cicilan rumah dan sebagainya. Wong kerjaan saya mapan. Itu namanya jenengan bergantung kepada dunia. Dari sopo kerjaan jenengan yang mapan itu akan akan menjamin Anda untuk bisa bayar cicilan KPR dan sebagainya. Lah nek ngapunten, lah nek perusahaanmu bangkrut, lah nek ngapunten gak usah bangkrut wis, kejadian kayak kemarin Covid itu loh, kocar kacir. Pun jenengan tidak akan bisa, jenengan mikir iso kok aku iso bayar, dari sopo. Itu loh masalahnya kalau jenengan bergantung kepada selain Allah. Itu loh jenengan masalahnya kalau jenengan bergantung kepada dunia, siap-siap sakit hati. Saya selalu ngomong, ciri orang tidak tawakal itu gampang kok. Ciri orang tidak tawakal adalah tanggal 25 dia bahagia, tanggal 10 dia menderita. Nah, itu namanya dia tidak tawakal. Kenapa? Karena tanggal 25 gajian, bahagia dia. Nggih, tanggal 10 gak sampai tanggal 10, tanggal 5 wes jenengan kan gaji jenengan kan 5 koma. Tanggal 5 koma gitu kan nggih. Entek duwe ya kayak bayar Shopee Pay dan sebagainya gitu nggih. Saya tadi perjalanan ke sini lewat ini Bu, lewat Ramayana itu loh, Ramayana Sidoarjo itu loh. Full macet, full. Saya bilang saya tas gajian entek no ya jenengan bahagia seneng juga apa-apa, tapi jenengan sedih pada saat tanggal 5 atau tanggal 10, itu artinya jenengan menggantungkan kebahagiaan jenengan terhadap gaji. Itu ciri orang bukan tawakal. Tawakal itu ada tidak ada duit, atine tenang, was diurus Gusti Allah, tenang engko diurus Gusti Allah. Maka tak balik lagi, kenapa pengantarnya saya cerita seperti ini, supaya ketika jenengan berharap dunia, kalau jenengan itu fokusnya ke dunia, siap-siap sakit hati, siap-siap sakit hati. Karena seluruh tabiatnya dunia, siap-siap seluruh tabiatnya dunia itu akan membuat jenengan kecewa kalau jenengan berharap lebih, akan membuat jenengan sombong kalau jenengan mendapat lebih. Saya ulangi kalimat saya. Tabiatnya dunia itu akan membuat Anda kecewa kalau Anda tidak dapat, maksudnya Anda berharapnya lebih, dapatnya sedikit, ataupun sebaliknya, tabiatnya dunia akan membuat Anda sombong kalau Anda dikasih lebih. Kita kayak contoh, jenengan dikei rezeki titik, itu jenengan ya Allah kok rezekiku sakwene, ya Allah uripku kok ini, itu loh, karena jenengan terlalu berharap dunia, jenengan gampang kecewa. Pun sebaliknya, kalau sama Allah dikasih lebih, tabiatnya dunia, kalau kita tidak banyak tidak banyak ingat sama Allah bahwa dunia ini cuma titipan, jenengan akan menjadi seseorang yang sombongnya minta ampun. Tumbler hilang aja bingung sa Indonesia Raya. Iki bahas opo kan kan selesai toh ya, tumbler hilang, halah ojo nyebut tumbler, botol ngono ya. Ate tumbler, aduh istri saya sampai ngomong, iya aku nih tumblerku hilang kayak ngono, tuku 10. Saya bilang tuku 10 daripada kamu bikin menyusahkan orang lain. Saya kasih contoh, maaf kalau bahasa kerosokan, saya kasih contoh. Kita itu teman-teman harus mulai merasa pekerjaan orang begini.
Saya juga pernah dirugikan, Bapak Ibu, Mas Mbak. Saya juga pernah dirugikan orang. Saya pernah dirugikan orang. Apa namanya? Itu loh, yang food itu loh, yang food yang saya sebut tadi loh, GoFood, ShopeeFood atau apa ya, mengantar. Itu yang harusnya ngantar biasanya cuma 20 menit. Itu nyampainya 1,5 jam. Loh kan saya dirugikan. Weteng wis luwe gitu kan nggih. Wis nguntal promah ping piro tapi gak teko-teko gitu kan nggih. Saya kan dirugikan. Seandainya saya tidak melihat pekerjaan dia, kan bisa saya ngasih bintang 1. Selesai. Selesai toh, bintang 1 selesai. Tapi apakah saya tidak mikir dia punya anak, dia punya istri. Nek tak kei bintang 1, apa yang terjadi? Dia kehilangan mata pencahariannya. Meskipun saya terluka, tapi kan aku gak mate gara-gara iku bakalan teko telat. Tapi kalau saya kasih bintang 1, bisa jadi orang ini tidak dapat pekerjaannya lagi. Faham? Dengan paham maksud saya nggih? Harusnya berpikir seperti itu. Mikirnya itu tidak pakai gelasnya kita atau ukurannya kita, tapi mikirnya itu pakai gelas atau ukurannya orang lain. Sama kemarin ketika banjir itu, saya pesen kan makanan itu 2 jam baru nyampe. Sampai orangnya minta maaf, Pak, minta maaf. Oh enggak apa-apa Pak, kami tahu kalau banjir seperti itu. Habis kan saya bayarnya pakai ini apa, pakai aplikasi dia, gak pakai ya, pakai uang ya, pakai aplikasi. Wes bayar. Setelah saya bayar tak kasih lagi 20.000 ini buat loh. Sudah enggak apa-apa ini buat jenengan tadi sudah muter-muter kebanjiran itu, Masya Allah jenengan sudah bantu saya, enggak apa-apa tak kasih. Itu loh namanya kita itu mulai peduli sama orang. Mulai peduli sama orang, ojo mikir mek orepe wae ditok. Itu tadi contoh paling sederhana perkara tumbler. Ngono ae kok dawa. Tumbler ngono dawa iku baru kehilangan tumbler niku brok-broke koyo ngono ndani kehilangan bojo. Gak usah dilanjutno yang itu, gak usah dilanjutno. Saya tahu pikiran jenengan. Gak usah dilanjutno yang itu, gak usah. Baik. Jadi ini sebuah pengantar, jangan terlalu berharap kepada dunia, supaya kita itu tidak gampang kecewa, tidak gampang terluka. Lalu Ustadz, bagaimana tipsnya Pak Ustadz agar hati kita ini gampang lapang, hati kita ini gampang neriman, hati kita ini supaya gampang apapun yang terjadi pada diri kita tidak gampang, minimal tidak ngersulo nang Gusti Allah. Itu satu. Minimal tidak ngersulo nang Gusti Allah. Apa itu Ustadz? Yang pertama, ini kalau kata para guru-guru kita, saya ingat dulu ke Hakim pernah ngajari kami dulu. Hakim bilang begini, supaya kita tidak gampang kecewa dengan dunia, maka poin pertama adalah siap yang cocok dan siap yang tidak cocok. Saya ulangi, siap yang cocok dengan diri kita dan siap yang tidak cocok dengan diri kita. Saya kasih contoh, yang masih kuliah, yang hadir hari ini yang masih kuliah boleh angkat tangan. Oke, kuliah nggih, baik. Ngapunten, saya tidak akan tanya semesternya. Jenengan pasti berpikir lulus 4 tahun, ya begitu nggih? Niat jenengan kan kalau S1 4 tahun, kalau D3 3 tahun. Itu siap yang cocok. Tapi jenengan juga harus siap yang tidak cocok. Karena kalau jenengan cuma siap yang cocok, siap-siap jenengan step, siap-siap dengan jantungan, loh betul loh. Jenengan harus siap dengan kondisi yang tidak cocok. Aku menyiapkan diriku kuliah sing bener, siap supaya lulus 4 tahun. Itu siap yang cocok. Tapi siap tidak cocoknya harus siap, supaya jenengan itu tidak menyalahkan Gusti Allah. Jadi harus siap yang cocok, siap tidak cocok. Jenengan berangkat dulu, wah iki sawangane apa namanya, panas, enggak panas, enggak jas hujan. Itu jenengan cuman siap yang cocok. Jenengan tidak menyiapkan yang tidak cocok. Jenengan budal teko Sidoarjo gak hujan. Iya Sidoarjo gak hujan. Tutuk bunderan waru deres. Nggih. Terus jenengan meso-meso, ya Allah kenapa kok dikei udan, itu kan nggih. Lho jenengan sendiri yang siap tidak cocok. Maaf nggih Ibu, halo. Mbak-mbak yang sudah bekerja dan belum nikah angkat tangan. Sudah bekerja dan belum nikah, baik. Kok titik sing angkat tangan, gak usah pura-pura. Nang kene betil kan nggih. Singapunten, jenengan kan memindsetkan diri jenengan, saya sudah bekerja Pak Ustadz, insya Allah siap secepatnya nikah. Itu kan siap yang cocok. Jenengan harus siap yang tidak cocok. Kudu siap. Jenengan Pak Ustadz, saya sudah ada kenalan, sudah ta'aruf dan siap. Sebelum akad nikah dia bukan siapa-siapamu. Ojo sosokan aku wis ta'aruf, wis nyebar undangan. Sebelum akad nikah dia belum siapa-siapamu. Kenapa? Karena semua kemungkinan bisa terjadi.
Jenengan kan nggak tahu moro-moro krungu kabar dia telah menikah dengan wanita lain kan. Nak balik, aku gak meten-meteni koncoku koyok ngene. Temennya Ustadz ya ada yang kayak begini, betul. Saya tidak mau cerita bolak-balik, aku cerita nih. Sampai yang 2 orang ini mau bunuh diri di depan nangkuni omahku, aku tak bunuh diri lu. Gitu kan, jangan bunuh diri di rumah saya ya, nanti saya disikat pelakunya, tersangkanya. Kenapa? Karena tidak siap yang tidak cocok. Ngapunten. Jenengan beli mobil baru, pikiran nih iki kayak mobil baru mesti tanpa masalah. Itu namanya jenengan siap yang cocok. Kudu siap yang tidak cocok. Meskipun itu mobil baru, kan jenengan tidak pernah dengar yang namanya cacat produksi. Mesti ono jenenge cacat produksi. Aku mah nyebut merek kok di bank merekku kawan ya. Ada salah satu merek sepeda motor itu terkenal api, tapi totoke mesti muni oblok. Nggak usah disebut ono kok. Mesti totok ngarep itu muni. Karena kelemahannya totok ngarep itu saya tahu sendiri wong orang bengkel yang ngomong. Merek ini, jenis ini kelemahannya adalah masih anyar toto ya. Pannya itu mesti muni klek itu satu. Motor saya dulu itu saya makanya apal. Terus kalau saya digelei motornya apa Mbak, jangan dicari ya. Saya nanti malah dimarahi yang punya merek motor itu nggih. Terus rantainya itu gampang tentu. Mulai gelei wakur lagi mesti motor apa kan nggih. Betul itu, padahal itu mau beli baru, motor baru, tapi nyun sewu. Tapi ono air rusak. Kenapa? Karena dari awal kita harus siap yang tidak cocok. Paham nggih? Harus siap yang cocok, siap yang tidak cocok. Ngapunten, ada yang baru jadi mantan anyar. Tas mantan anyar. Setahun 2 tahun pernikahan. Alhamdulillah. Ini sama Mbak nggih. Jenengan harus siap yang cocok dan yang tidak cocok. Jenengan awal nih pertama pernikahan, Masya Allah suamiku cek soleh. Itu kan jenengan siap yang cocok. Jenengan harus siap yang tidak cocok. Pas ngimami bojomu ngentut gitu kan nggih. Allah alhamdulillah berat bocah bojoku. Jenengan harus siap yang tidak cocok. Ini loh, saya selalu ngomong rumah tangga itu kayak jeruk. Rumah tangga itu kayak jeruk. Orang sering gagal dalam rumah tangga. Saya tidak bahas ribahnya ya. Enggak. Saya bahas analisa psikologinya nggih. Saya lupa nama tokohnya. Kejadian lagi viral ini. You know what I mean yang lagi viral ya. You know what I mean senang wanita itu loh, yang itu loh ya. Bukan yang tampil, yang satunya lagi ya. Saya tidak mau nyebut namanya. Itu kan ini yang ngomong tokoh psikologi. Si laki-laki itu menikah dengan perempuan ini kan usia 18 tahun. Si laki-laki usia 18 tahun terus menikah sama si perempuan ini. Ternyata mereka menikah terlalu muda sehingga tidak punya kedewasaan dalam pernikahan. Sing wedok iku ngapunten bendino ngamuk ae gak tau dituruti ambek sing lanang. Mesti sing lanang ngomong gak dikandani. Akhirnya si laki-laki melampiaskan kejengkelannya dengan buka bisnis. Ternyata ketika dia buka bisnis tidak menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, dia lakukan melampiaskan kekesalannya dengan maaf menikah lagi. Kan begitu. Itu saya baca penjelasan psikologinya. Nah, kenapa seperti ini? Karena dari awal tidak siap yang dengan tidak cocok. Nih loh. Saya selalu ngomong rumah tangga itu persis seperti jeruk. Maksudnya apa Pak Ustadz? Dengan kalau lihat jeruk warna oranye seperti ini bayangan mau apa? Manis, iku salahmu. Kenapa? Karena lihat jeruk yang seperti ini langsung mindsetnya ini manis. Pasti loh kok kecut asem, iku salahmu. Karena jenengan terlalu berekspektasi tinggi terhadap jeruk oranye, jenengan ekspektasinya tinggi. Apa meneh bojomu sing putih ganteng brewokan itu. Ikhwan, ya lah gitu nggih. Wes. Saya ulangi lagi, maaf kalau kalimat saya kurang sopan. Maka kata Agim yang pertama siap yang cocok, siap yang tidak cocok. Dan artinya jenengan tuh gampang riman dengan apapun yang terjadi di dunia ini. Artinya jenengan gampang riman. Itu siap yang cocok dan siap yang tidak cocok. Kalau jenengan seorang pebisnis, siap untung, siap rugi. Kalau jenengan ikut lomba, siap menang, siap kalah. Loh, harus pikirnya begitu biar jenengan tidak sakit hati. Kalau misalnya Anda sedang ta'aruf, siap diterima, siap
ditolak. Itu memang harus mikirnya kayak gitu. Harus mikirnya seperti itu. Kalau misalnya jenengan pelajar siap lulus, siap, ya lulusnya lah molor, harus siap itu, harus siap. Karena kalau jenengan tidak seperti itu, jenengan akan sakit hati. Itu satu dulu nggih. Jadi poin pertama kata Agim, siap sama yang cocok dan siap sama yang tidak cocok. Ingat nggih kalau di Al-Qur'an wa asya an takrahu syai'an wa syarrul lakum wa asya an tuhibbu syai'an wa khairul lakum. Wa asya an takrahu syai'an wa khairul lakum wa asya an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Boleh jadi yang kamu tidak sukai itu ternyata baik untukmu, dan boleh jadi yang kamu sukai itu ternyata baik untukmu. Wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu dan kamu tidak tahu apa-apa. Kalau di rumah tangga kan ayatnya hampir sama, cuman belakangnya yang beda. Sama kalau di rumah tangga kan fa'asya an takru syai'an fa'asya an takru syai'an wa ja'alallahu fi khairan kasila. Boleh jadi kamu tidak menyukai apa yang ada dalam pasanganmu itu, tapi ayat ini memang untuk laki-laki aslinya. Kitabnya ayat ini untuk laki-laki. Jadi memang memberikan Allah itu menurunkan ayat ini untuk laki. Boleh jadi kamu tidak menyukai apa yang ada dalam pasangan itu, tapi wa ja'alallahu fihi khairan kasira. Tetapi Allah menjadikan kebaikan di dalam pasangan itu yang banyak, tapi kamu belum bisa melihatnya. Jadi memang ini pelajaran luar biasa. Dua ayat yang bunyi depannya hampir sama, tapi ketika di rumah tangga itu ditambahi wa ja'alallahu fihi khairan kasira. Yang kita lihat seakan-akan jelek di pasangan kita itu ternyata itu Allah sedang belum memperlihatkan kebaikan pasangannya Anda yang belum terlihat. Nggih, jenengan yang baru awal pernikahan, Pak Ustadz, bojoku ketok gak kebaikane gurung sopor untuk berapa puluh tahun kemudian morotone jenengan di budal lokaci. Orang tua jenengan di budal lokaci. Kan jenengan enggak pernah tahu. Sekali lagi enggak pernah tahu. Makanya sekali lagi siap sama yang tidak cocok, siap sama yang cocok. Siap yang cocok dan tidak cocok. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustadz, supaya hati kita tidak terlalu terpukau sama dunia, supaya hati kita nggak gampang terluka dengan dunia, apa yang kita lakukan, Ustadz? Nomor dua, itu kan kalau belum jadian. Kalau sudah kejadian, kalau dalam bahasa agama itu sing rido. Nah, orang Jawa nyebutnya sing ikhlas. Orang Jawa nyebutnya sing ikhlas, tapi kalau dalam bahasa agama sebenarnya bukan ikhlas, tapi rido. Sing rido. Rido itu apa? Neriman. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Kenapa kok sing rido? Begini. Semakin Anda menolak, semakin sakit hati. Saya kasih contoh ya, langsung tak kasih contoh. Begini, jenengan jalan terus kesandung, pas ketinggan jenengan kesandung, luka, sakit. Maka ada dua perilaku yang akan Anda keluarkan. Perilaku yang pertama, kesandung, luka, sakit, jenengan ngomong, iki watu kok ditekek kene, sopo nekek watu. Itu yang pertama, nggih. Terus yang kedua, luka adek, Allah ya Rob, mugi-mugi perkara kesandung dosako dihapus. Pertanyaan saya, jenengan milih yang mana? Gak mungkin. Gak mungkin. Iku lagi sehat, yo. Nek otaknya lagi sehat, yo. Tapi ngapun nek sopo nek kayak watu. Pertanyaan saya, sekarang saya tanya. Ketika jenengan ngedumel marah-marah tadi, pertanyaan saya, apa sakitnya jadi hilang? Enggak, malah yang terjadi sakitnya tambah sakit. Kenapa? Karena jenengan telah mengalami dua hal. Yang pertama, Anda terluka. Yang kedua, Anda tidak menerima kenyataan bahwa Anda terluka. Saya beritahu, orang patah hati itu sakitnya bukan pada saat patah hati, sakitnya setelah patah hati. Kenapa? Karena dia tidak menerima kenyataan bahwa dia patah hati. Makanya sampai loro hati, yo wis, kalau memang aku patah hati berarti aku benar-benar cinta. Berarti cintaku tulus, makanya patah hati. Nek jenengan patah hati lo, masih kok nikah bariku, biasa. Berarti jenengan gak bener-bener cinta. Bener nek jenengan lorai, tapi mikirmu jangan, Pak Ustadz, cinta yang rabi, iku halu jenenge ya. Kakek nonton Korea nu Pak Ustadz jungkok rabi lah, akut ge. Kedetan aku bayar saiki gensi ku. Kakek non Korea aku sing dihalu anu Pak Ustadz iku sapa iku? Sing aja rabi ku, si Min A sama sapa iku? Sing main gini lho, gini ambek Susi lho. Ustadz iro drakor cacaran ki. Saya hafid drakor ya, katakan ki. Sama nonton drakor apa? Coba apa sampai sing nyer Yuna Bon Appetit ya? Kalau saya. Sekali lagi. Tak ulangi.
Kalau sudah kejadian, kata Agim, kalau yang pertama siap, yang cocok dan tidak cocok. Yang kedua, kalau sudah kejadian, sing rido. Rido itu apa sih? Neriman, masih loro diterima. Kenapa? Ketika jenengan menolak makin sakit hati. Ketika jenengan sandung luka terus meso, tambah loro jenengan. Tambah loro sikil jenengan. Kenapa? Karena jenengan meso ngamuk-ngamuk. Tapi ketika jenengan kakinya luka, Allah, aduh ya Allah, mungkin begitu sok dihapus gara-gara rido. Nah, gitu. Itu jenengan coba dan ngapunten nggih. Makanya Mbah Maimun Zubair tuh ngomong, ibadah yang paling susah itu ibadah hati. Nek gajah kata bagus bah, bahasa sederhana bagus bah. Mukmin yang paling hebat adalah mukmin yang mampu mensabari di setiap keadaan. Saya ulangi, mukmin yang paling hebat adalah mukmin yang mampu mensabari di setiap keadaan. Ini kalimatnya Gus Bah. Bagaimana mungkin dia yang harusnya bisa untuk ngamuk, dia yang seharusnya bisa untuk meluapkan kekesalannya, tapi dia memilih untuk sabar, iku angel. Maka kalau jenengan melihat kejadian hal-hal yang tidak enak, jenengan masih bisa, ya Allah ya Rabb, nggih loro ati. Iso ngono, jenengan iso sabar, tidak sampai keluar kata-kata keluhan, tidak sampai keluar kata-kata kotor. Jenengan masih bisa nahan diri. Itu artinya jenengan, kalau kata Gus Bah, mampu mensabari keadaan. Itu ibadah yang paling susah untuk orang iman. Jenengan budal sembayang, saya yakin jenengan iso, soalnya gak nggak hati. Saya ulangi, jenengan budal budal sholat ke masjid, jenengan insya Allah akan bisa karena ndak pakai hati. Tapi kalau ibadah hati itu angelepol. Saya ulang lagi, ibadah hati itu angelepol. Saya kasih contoh lagi, ibu-ibu ngajari anak wong, nek anak wong betik sampean iso sabar. Tapi ibu-ibu ngajari anak dhewe, nek anak dhewe betik, ayo iso sabar. Diceples sampai-sampean itu kan. Iya, ya. Karena pakai hati. Podo. Saya ini ngajari ngajar di TK, ngajar TK playgroup. Masih bencilaan seiso sabar. Anak wong liya. Anakku dhewe takon sinau, wah ya rene gitu kan ya. Iya, rasa enggan gitu kan ki. Dan anak dhewe soalnya. Segala sesuatu yang menggunakan hati itu susah. Makanya tadi Mbak Mai ngomong ibadah sing angel itu ibadah hati. Nah ini contohnya, jenengan kalau sudah kejadian sing rido, sing riman, ya wis sing rido, sing riman. Ingat nggih? Dalam saya ingat judul dalam Sahih Muslim, saya ingat ada orang lari di yaumul akhir, di hari kiamat itu ada orang lari terus dihentikan sama malaikat. Lulu sampean kajeng nanti sampean sapa, Anda itu siapa? Saya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, saya umatnya Rasulullah. Loh, Anda itu mau lari mau kemana? Saya pengen menuju surga. Ditanya sama malaikat, sampean itu ibadahnya apa? Kok yakin banget, pede banget pengen masuk surga duluan? Apa jawab segolongan orang yang lari ini? Kami adalah orang-orang yang ketika dikasih musibah, ketika dikasih cobaan, kami cukup mengatakan semuanya berasal dari Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika orang dia bisa sabar terhadap ujian Allah, maka kami merasa ini adalah ibadah kami yang cukup kami banggakan untuk di yaumil akhir. Maka kata malaikat, los. Sampean layak masuk surga duluan karena jenengan termasuk orang-orang yang sabar. Maka balik lagi, poin nomor 2 supaya jenengan gak gampang kecewa, gak gampang terluka. Poin nomor 2, ridho kalau sudah kejadian. Sebelum kejadian apa tadi? Siap yang cocok dan tidak cocok. Kalau sudah kejadian ridho. Nomor 3, kalau sudah kejadian jangan cuma ridho Pak. Ridho tok itu gak mari. Saya kasih contoh. Wah banjir, Sumatera banjir. Ridho tok gak mari. Engkau diulang lagi banjir mana? Kenapa? Karena tidak belajar. Aku kajai ngamuk, engko aku ono intel nang ngarep gitu kan nggih. Ono tukang bakso nggih. Kita tidak belajar. Maksudnya piye Pak Ustadz? Kalau sudah kejadian setelah ridho, evaluasi diri. Kalau dalam bahasa kita namanya muhasabah. Apa kok sampai banjir misalnya? Oh, akeh pohon sing tebang. Saya kayak contoh ya. Kenapa kok saya sering mules? Oh ternyata karena kakean mangan sambel. Setelah ridho, bendino mules. Saya evaluasi diri. Apa ya kok mules? Bukan kakean geprek itu kan G. Iya bener, saya seneng geprekan Bu. Bener, saya paling seneng ayam geprek terus tempe digeprek ono sambel. Seneng saya. Makanan favorit saya itu geprek-geprekan gitu. Mules. Dulu istri saya kan orang medis. Itu ingat saya ya gak api ya kakean sambel. Kok aku kecil, maaf mohon maaf kalau pesan sopan. Saya ini kan orang Madura. Orang Madura itu kalau enggak pakai sambal enggak enak.
Nih, yang Ramadan itu kalau makan tuh biasanya pakai sambel. Terus istri saya orang Lamongan, gaya-gayaan gitu deh, gak seneng sambelnya gak kuat. Ah, kalau Madura biasa ngomong sambel kok ate diomongi perkara sambel. Wetengku wis kuat, kopir kalau sambel gitu kan ki. Begitu. Terus makan sambel terus, Mas. Bener, Mas, murus. Terus gak berhenti-berhenti terus dibawa nang dokter. Apa dibawa nang dokter? Terus kata dokter, "Wah, ini sampean keracunan sambel, Pak." gitu kan ki. Nah, semenjak itu setelah ridho bahwa saya diare, ojo berhenti di ridho, evaluasi diri. Kalau yang di tema kali ini maka segeralah bertobat itu ya evaluasi diri. Salahku apa ya kok ambil Gusti Allah dibuat musibah yang sama diare toh. Oh berarti salah kakean mangan sambel sama jenengan kalau kena masalah kena musibah ada hal-hal yang tidak sesuai dengan jenengan inginkan itu muhasabah diri loh. Kok ngini yo perasaan saya kemarin kuliah itu mempeng loh tapi kok nilainya cuman segini. Nah, itu evaluasi diri jangan nyalakno gurune jangan nyalakno guru kok ngini yo kok itu memikir nih kayak contoh ilmu evaluasi diri jenengan jalan masuk ke lapangan golf ketika jenengan masuk ke lapangan golf tiba-tiba ada bola golf plak orang kalau tahu evaluasi diri dia akan bilang ya Allah, ini kan lapangan segini besarnya, kepala segini kecilnya, kok bolanya ke sini ya Allah ndak ke sini. Nah, itu orang evaluasi diri, bukan ketika kena bola kecil, siapa sih golf? Ya dia sing salah. Lapo liwat lapangan golf, paham gimana maksud saya sih? Itu namanya evaluasi diri. Nggih, ngapunten. Apa namanya? Jenengan jalan di pinggir tapi jenengan gak jalan di trotoar, jalan pinggir jalan tapi jenengan mudun nang isor gak nang trotoar. Terus jenengan keserempet. Evaluasi diri. Ya Allah, banyak yang jalan, yang keserempet kok saya. Evaluasi diri itu artinya jenengan kenengan loh. Heran aku wong kok seneng nyalakno wong ae. Banjir onda ini bencana alam curah hujannya tinggi loh ya apa sih curah hujan tinggi nggak ada curah hujan tinggi yang ada itu kayu gelondongan sauna kene itu loh maksud saya paham gih lagi wah anak zaman sekarang kayaknya nggak tahu kalau ini anak zaman sekarang tahu pernah naik angkot mbak pernah naik angkot gih oh ya kalau ibu-ibu yang di belakang tahu ya jenengan naik angkot bangku panjang 7 bangku pendek 4 yang di depan pintu gandol gitu kan G. Biasa gitu. Saya biasa kalau SMA dulu saya SMA tahun 98. Tuwek Ustaz iki. Saya SMA tahun 98. Itu tuwek, saya sudah tuwek teman-teman. Saya dulu naik bemo namanya MLK biru. Manuan Loak Kenjeran. Rumah saya dulu pasar tembok situ. Kalau berangkat mepet-mepet sehingga enggak dapat duduk. Tapi daripada telat gandol Pak. Wis gini wis. Waduh, lewat wah ya, bayar podo telu saya ke zaman itu 350 teman-teman. LK itu bayar 350 zaman itu ya tahun 98 angkot tuh 350 di zaman itu ya apa moneter belum seperti sekarang. Udah naik angkot bangku panjang 7 bangku pendek 4. Terus ketika jenengan mau bayar dompetmu hilang. Nah orang kalau bisa evaluasi diri dia akan begini, ya Allah. Yang di depan 7 orang loh, sebelah saya 3 orang, yang kecopetan kok cuman saya ya Allah, yang lain kok enggak. Nah itu evaluasi diri, bukan ketika jenengan kecopetan iki malingi sopo, ayo ngomong sopo malingi. Itu namanya tidak evaluasi diri. Paham nggih? Saya lanjutkan. Saya minta maaf kalau kalimat saya ini kurang sopan. Misalnya mbak-mbak yang sekarang lagi ta'aruf, kok ditolak bolak-balik? Evaluasi diri. Kenapa kok ditolak bolak-balik? Pak Ustad, aku kan sudah pakai cadar. Iya pakai cadar, tapi sering nang medsos. Ketikan ge. Cadaran kok sering nang medsos. Ambil foto, yali kan ge. Wis yali ya tak ngene barang. Keten, mari ngene joget bola balik. Alah. Evaluasi diri. Kenapa kok maaf kalau bahasa Indonesia. Kenapa kok ta'arufnya ditolak terus? Itu evaluasi diri. Ngapunten nggih, kok dari tadi sing digojlok mbak-mbak sama mas-mas sing Ustad aku kok ditolak terus. Dengan evaluasi diri. Kenapa? Karena bisa jadi standarmu keduren. Aku dulu sing ayu Ustad. Aku pengen sing ayu sing soge. Kalau dalam bahasa kasar ngotok nggih.
Astagfirullahaladzim, saya ini pengajian lebih dengan tahu kudu evaluasi diri. Loh, Pak Ustadz kok bisa ngomong kayak gini? Saya tuh sering ketemu Mas, Mbak, ikhwan-ikhwan yang mau ta'aruf gitu kan guys. Saya ditunjukkan saya apa namanya? CV-nya. Terus aku ambil iki gagal, ambil iki gagal, iki gagal lu. Karepmu ku sing kok aku pengen kayak gini Ustadz, sing ayu kayak gini, ayu nih kok aktris Korea kayak Song Hye Kyo gitu kan nggih. Ini Mas turumu kemiringan gitu. Kenapa? Karena tidak evaluasi diri. Paham memang saya nggih. Kenapa kita itu masalah bertubi-tubi tidak selesai? Kok masalah bahkan berulang-ulang masalah yang sama? Karena kita tidak evaluasi diri. Maaf kalau bahasa Indonesia. Banjir itu ket biyen lah ono. Tapi kok tetap berulang karena tidak evaluasi diri. Dengan kalau ditolak satu kali, ditolak dua kali oke lah. Tapi kalau ditolak sampai 10 kali, ngapunten. Yang saya salah jenengan karena jenengan tidak evaluasi diri. Paham gih? Yang ngomong sudah mengalami. Mangane pede ngomongin los. Istri saya mumpung pada saat itu tak cedek kok gelem wis mumpung guru khilaf tak rabi kan nggih. Mumpung gelem iki mumpung mripate gak jelas saya tak rabi beres kan dia. Akhirnya saya kerasa bojo aku rabimu kok ngene gitu kan nggih. Wis paham nggih. Jadi poin nomor 3 apa tadi? Evaluasi. Tak ulang. Yang pertama tadi apa? Siap, yang cocok dan tidak. Nomor 2, kalau sudah kejadian. Nomor 3, setelah ridho harus evaluasi. 4, supaya jenengan tidak terlalu terpukau sama dunia. Yang keempat adalah jangan berlebihan. Kalau dalam bahasanya Agim itu jangan mendramatisir. Saya ulang lagi, jangan berlebihan atau jangan mendramatisir. Kenapa? Karena ketika jenengan mendramatisir itu jenengan menghabiskan tenaga jenengan untuk memikirkan atau mengerjakan sesuatu yang di luar kapasitasnya. Saya kasih contoh. Ada seorang ada seorang ibu-ibu ke dokter, diperiksa, suaminya diperiksa. Dok, suami saya kenapa? Dokternya begini. Mau jawab tuh begini. Narik nafas panjang, Bu. Pikiran ibu enggak lu, Dok, kenapa? Penyakit kronis. Ya Allah, Dok, nanti kalau suami saya dipecat gimana? Terus anak saya nanti nafkahnya gimana? Sekolahnya gimana? Dokternya belum ngomong, dia sudah mikirnya kemana? Mana? Itu namanya mendramatisasi. Kita terlalu berpikirnya berlebihan. Kawan mikiri. Kalau guru saya nama dulu di ITS dulu Profesor Dr. Abdullah Sabli bilang kayak gini. Sampai numpak motor, numpak mobil atau naik mobil lah ya, pada saat perjalanan krungu ono kecelakaan nang Malang, terus ngomong, ya Allah selamatkanlah aku dari kecelakaan Malang. Kadoan jenengan jangan sampai di Malang, wah sampai kecelakaan. Artinya apa Ustadz? Ojo mikir sing Malang, mikir sing ngarepmu. Ya Allah, semoga saya pada saat lewat Bundaran Waru saya selamat. Engkau nek lewat Waru, ya Allah semoga nanti saya lewat flyover Bungurase selamat. Setelah lewat flyover Bungurase, ya Allah semoga saya selamat dan sabar melewati perempatan Gedangan. Itu penting gitu kan G. Ya, itu loh nyun saya, itu namanya orang tidak mendramatisir. Kenapa? Negara ruwet iki gara-gara mendramatisir. Andani betapa banyak menyelesaikan masalah itu dengan mendramatisir. Dilebih-lebihkan, itu namanya mendramatisir, tidak menyelesaikan masalah sesuai dengan porsi. Tak kasih contoh. Misalnya saya ngomong sama istri saya, Dek, yang besok ada tamu ke rumah. Istri saya tanya, berapa orang? Banyak iku piro. Ngomong kira-kira 4 atau 5 lah. Kalau gitu kan sudah siap. Oh, saya nyiapkan hidangan ya nek gak songo ya 10. Karena bisa ngomong kira-kira sekian. Nek jenengan cuma ngomong banyak iku piro. Itu orang jadi mendramatisir. Kalau jenengan tidak ngomong banyak, tidak ngomong angka, cuma ngomong banyak atau sedikit. Contoh, jenengan yang kerja di bagian pemasaran atau customer service. Banyak pelanggan kita yang komplain. Banyak iku piro. Sing ngei bintang 1 wong 2, sing ngei bintang 5 wong 200, sing ditonton 2. Biasanya kita kan gitu ya. Makanya saya paling tidak setuju dengan beberapa perusahaan-perusahaan nek ono kesalahan pegawainya langsung dipecat pegawainya. Lu sik salah. Belum tentu pegawainya salah. Ingat gak sebelum COVID ada kejadian seorang perawat laki-laki
Aku gak nyebut nomor rumah sakit engko tadi dawa gitu kan nggih. Nang Surabaya betul rumah sakit besar. Ada seorang mbak merasa ngapunten dilecehkan oleh seorang perawat laki viral di medsos, akhirnya dipecatkan laki-laki ini. Setelah dibuktikan diuji kode etik ilmu medis, ternyata terbukti si laki-laki ini tidak bersalah. Dia tidak melakukan pelecehan, terbukti dia tidak melakukan pelecehan lewat CCTV dan sebagainya. Tapi sudah terlanjur dipecat. Kenapa? Karena ngapunten rata-rata perusahaan itu tidak membela karyawan tapi membela konsumen. Kenapa? Itu tadi mendramatisir. Sing bintang siji wong loro wong telu, sing bintang 5 wong 200 gak ditonton. Ayo jenengan nek tuku barang nang ngene maaf Shopee itu kopi dialan delok bintange to. Dideloki sing siji ya mungkin siji loro ono sing gak beres iya, tapi delok sing sakmono akeh ya tonton pisan. Meskipun sekarang bisa dimanipulasi ya setahu saya nggih. Karena ngapunten di Indonesia ini banyak yang gak beres kok. Itu jualan kayak gini aja ngap nggih, Pak Ustadznya komunis boten ini kan ada istilah kayak bukan hadis. Ini istilah. Utbul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu meskipun ke negeri Cina. Di Cina itu kalau ketahuan ngasih bintang itu tidak sesuai dengan aslinya, artinya itu bohongan, bintang bohongan, artinya teman-temannya sendiri ngasih bintang itu kan di penjara. Kalau di Cina kan segitu. Terus yang kedua sekarang kan di Cina bikin aturan influencer harus S1. Cina sekarang bikin aturan influencer harus S1. Influencer makanan dia harus S1 tata boga. Influencer politik dia harus S1 ilmu politik. Influencer agama misalnya dia harus S1 ilmu agama atau lulusan pesantren. Di Indonesia kan enggak. Campur jadi satu. Nggih, semua bisa komentari semua. Perkara ono nikah siri, kabeh komentar nikah siri. Itu perzinahan. Maaf nggih, saya ngomongnya agak kasar. Nikah perzinahan dari mana wong nikah siri kok? Ingat nggih, tidak boleh menuduh orang zina. Kalau dalam bahasa bahasa fikihnya qadzaf, jangan sampai qadzaf. Orang berzina itu dihukum 100 pukulan, orang qadzaf menuduh orang berzina dia terus dihukum 80 pukulan. Selisih mek 20. Jadi jenengan yang ikut-ikut komentar hati-hati dalam fikih, jenengan kena hukum 80 pukulan. Makane ojo melu. Lho Pak Ustadz, tapi kan terbukti dari CCTV sampai nonton. Enggak, loro. Dalam fikih itu hanya boleh menuduh berzina kalau ada 4 orang saksi yang telah melihat bola masuk ke gawang. You know what I mean, bola masuk ke gawang. Kalau tidak melihat bola masuk ke gawang maka tidak bisa menuduh zina. Contoh, sampean grebek cuman ketok selimutan misalnya, itu tidak bisa nuduh zina. Nuduh zina itu dalam fikih itu hanya boleh kalau bola masuk gawang. You know what I mean, nggih? Ini pakai bahasa halus. Kalau tidak seperti itu tidak boleh nuduh zina. Tahu dari mana Ustadz? Ada orang ngomong, ya Rasulullah aku telah berzina. Apa kata Rasulullah? Enggak, kamu tidak mungkin berzina. Dia ngomong lagi, ya Rasulullah beneran aku telah berzina. Enggak, kamu tidak berzina. Sampai 3 kali, ya Rasulullah beneran aku berzina. Sampai Rasulullah, enggak, Rasulullah itu gini, berusaha untuk meyakinkan enggak kok kamu tidak berzina. Artinya apa? Rasulullah itu menjaga martabatnya wanita supaya tidak kena tuduhan zina. Terlepas jenengan suka atau tidak suka sama orang yang selingkuh, jangan nyebut itu zina. Jenengan yang nyebut itu selingkuh, saya selamat jenengan. Tapi kalau nyebut itu perzinahan, hati-hati jenengan. Kalau dalam fikih disebut qadzaf. Paham nggih? Jadi tidak usah ikut-ikut. Pak Ustadznya mbelan iku, aku gak kenal dan gak ngurus. Bojoku luwih medeni. Wong wis. Apa? Saya tak baleni. Nomor 1 tadi apa? Siap yang cocok dan tidak cocok. Nomor 2 tadi apa? Ridho kalau sudah kejadian. Nomor 3 apa? Evaluasi diri. Nomor 4 jangan mendramatisir. Apapun kejadian dirinya dengan misalnya kakiku luka, yang ngomong ya Allah kaki yang luka. Kaki luka itu sudah. Dengan fokus sama kaki luka. Aduh sikilku luka. Siraku kok melu puyeng. Itu mendramatisir namanya nggih. Wis sikil luka. Aduh sikilku luka. Hatiku loro. Jangan-jangan aku wis mendramatisir. Gak usah berlebihan, oke? Yang terakhir, Ustadz, supaya hati kita lebih plong, lebih lega, itu apa Ustadz? Ini yang sering jenengan baca tiap hari apa? Cukuplah Allah sebagai penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu aja jangan dikirkan, ya Allah, cukuplah Engkau sebagai penolong, cukuplah Engkau sebagai penolong saya. Ya Allah, saya tidak peduli sebesar apapun masalah saya hadapi, kalau jenengan ya Allah yang nulungin saya, beres. Beres, kalau jenengan yang nurungin ya Allah, beres. Tidak perlu pakai logika ABCD, beres. Mari masalahnya kalau Engkau yang menolong ya Allah. Sekuat apapun saya menggunakan tenaga saya, kalau Engkau bilang belum selesai, ya belum selesai masalahnya. Ingat ye. Semudah apapun urusan, kalau tanpa izinnya Allah akan jadi sulit. Dan sesulit apapun urusan, kalau dengannya izinnya Allah jadi mudah. Betul. Sesulit apapun urusan, nek Gusti Allah ngomong gampang, yo gampang. Nih, saya selalu ngasih contoh. Budal umroh, budal kaji iku duduk perkara duwe, perkara diundang Gusti Allah. Budal kaji, budal umroh aku gak gampang lho. Kudu nabung dan sebagainya ya. Tapi kalau ngomong budal, ya budal. Ini cerita ini mesti sering tersebar. Soalnya wong Surabaya, tukang becak pengen budal umroh. Pas dia mau berangkat umroh tapi gak ada duit, itu kan angel. Tapi kalau diserahkan semuanya pada Allah, ya budal. Ngakal becak, terus ada ada kebetulan dosen UNER numpak becak, kadang numpak becak pas dibayar mboten Pak, kalau mboten gelem dibayar napa niki hari Jumat, kalau hari Jumat saya itu niat sedekah, saya itu Pak dari dulu pengen berangkat umroh tapi tidak punya uang, ya sudahlah saya pengen dengan amal saya ini semoga saya dapat pahala umroh. Setiap hari Jumat itu dia sedekah dengan cara apa? Gak tarik becak, jadi narik becak tapi duit gak diterima. Wes gitu terus selama beberapa bulan ketemu dosen UNER ini lagi. Loh, saya menek kok dino Jumat maneh lagi. Kok ketemu dino Jumat sama dosen ngerti, Pak. Iki tetap gak dibayar mboten, Pak. Wong kula nek Jumat itu mboten apa kata dosennya. Wis ngene ae karena jenengan kok kayaknya pengin banget budal umroh ngene. Sampeyan wong ndi? Engko melu ambek aku tak budalno umroh. Bayangkan sesulit-sulitnya sebuah urusan kalau Allah yang ngatur jadi mudah. Sebaliknya semudah-mudahnya urusan kalau Allah tidak berkenan jadi susah. Maka sekali lagi poin yang terakhir, mantapkan dalam hati cukuplah Allah sebagai penolong. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah segala maksiat yang pernah kami dan keluarga kami lakukan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami dan keluarga kami sehat walafiat ya Allah. Jadikanlah sehat kami barokah ya Allah. Jadikanlah sehat kami membuat kami semakin rajin ibadah ya Allah. Semakin membuat kami menjadi rajin mengaji thalabul ilmi ya Allah. Ya Allah, jadikanlah dengan kesehatan kami semakin rajin belajar dan rajin bekerja ya Allah. Jadikanlah dengan kesehatan kami ini, kami menjadi manfaat bagi lingkungan sekitar kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, luaskanlah hati kami ya Allah, agar kami tidak mudah kecewa atas hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, jernihkanlah pikiran kami ya Allah, agar kami tidak mutus asa terhadap masalah-masalah yang ada di depan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah kami hamba yang bersabar ya Allah. Jadikanlah kami hamba yang neriman ya Allah, yang setiap engkau, apapun yang engkau berikan, kami terima dengan lapang dada ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, kami mohon ampun atas ketidakmengertian kami ya Allah. Kami mohon ampun karena kami sering memaksa seakan-akan apa yang kami inginkan adalah yang terbaik ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah, luaskanlah, lapangkanlah dada kami ya Allah, agar kami tidak mudah ngersulo ya Allah, agar kami tidak mudah sambatan ya Allah, agar kami tidak mudah mengeluh ya Allah, agar kami tidak buruk sangka atas takdir yang engkau tetapkan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon ampun ya Allah, kami yang banyak dosa ini terlalu banyak permintaan ya Allah. Kami mohon ampun ya Allah, kami yang berlimang maksiat ini sok-sok mengatur takdirmu ya Allah. Kami ingin ini dipenuhi, ingin ini dipenuhi, ingin ini dipenuhi, padahal ya Allah tidak ada satu ibadah pun yang bisa kami banggakan terhadapmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, usia kami makin bertambah, bukan pahala yang bertambah, namun dosa kami yang makin bertambah. Maka kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Kami mohon ampun kepadamu ya Allah.
ketika Engkau tidak mengabulkan doa-doa kami, ketika Engkau tidak mengabulkan permintaan-permintaan kami mohon ampun ya Allah kalau kami masih suudzon berpikir yang buruk-buruk atas ketetapan-Mu ya Allah. Kami mohon ampun ya Allah kalau kami belum bisa melegawakan, kami belum bisa meluaskan hati kami ya Allah untuk berbaik sangka atas takdir yang Engkau berikan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, buat kami siap menerima ya Allah yang cocok dan tidak cocok dengan kehidupan kami. Buat kami siap menerima ya Allah yang suka atau yang tidak kami sukai di dunia ini. Karena kami tahu ya Allah di dunia ini tidak hanya ada penderitaan. Kalau isinya penderitaan itu neraka ya Allah. Dan kami tahu di dunia ini tidak hanya kebahagiaan. Yang isinya kebahagiaan itu cuma surga ya Allah. Karena ini bukan surga dan neraka, maka kami sadar ya Allah dunia ini memang tempatnya cobaan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jikalau apa yang kami lakukan hari ini ya Allah membuat Engkau murka, kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Kami mohon ampun ya Allah, bukalah hati kami ya Allah agar kami tidak mudah berburuk sangka atas takdir yang Engkau berikan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang kami rasakan mungkin saat ini pahit ya Allah, yang kami rasakan mungkin saat ini getir ya Allah, maka kami mohon kepadamu ya Allah, kuatkanlah hati kami ya Allah, kuatkanlah hati kami ya Allah, agar kami tidak kecewa berlebihan, bahkan kami sakit hati dengan cara berbuat maksiat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jaga diri kami ya Allah, sekecewa-kecewanya kami ya Allah, sesakit-sakitnya hati kami ya Allah, agar kami tidak berbuat maksiat ya Allah. Jangan buat kami ketika kecewa kami putus asa atas rahmat-Mu ya Allah. Jangan buat kami ketika kami tidak mendapatkan yang kami inginkan kami berputus asa dari rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon perlindungan-Mu, kami mohon Rahman dan Rahim-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon ampun atas kesoktahuan kami merasa lebih tahu bahwa hal yang terbaik adalah yang kami inginkan. Kami mohon ampun atas kesoktahuan kami ya Allah. Maka kami pasrahkan, kami serahkan kehidupan kami kepadamu. Kami pasrahkan takdir kami kepadamu. Kami gantungkan kehidupan kami kepadamu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon perlindungan-Mu, kami mohon belas kasih-Mu. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum al-amwat. Allahumma ghafir ummat sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma arzuq ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir bi syafaati Rasulillah, bi syafaati Rasulullah, bi syafaati Rasulullah. Allahumma ansurna ikhwanana al-muslimina fil Filistin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bil barakatil Fatihah.